bosen terus kok. Dan ini beliau itu jajaki sekalipun itu sudah bagus tapi tetap ditanyakan. Jadi saya katakan ahli hikmah. Ahli hikmah itu nyuwun sewu. Hikmah itu nilai dibalik nilai. Iki nak cara profesor nerang nongon iku wangele pol. Kata beliau gini, iku lah bedane profesor karo kiai, ngono kan? Nah kiai iki perkara sing sulit jadi gampang. Nah profesor perkara gampang jadi sulit. Bulat pakai filosofi dan pakai terminologi. Sementara kiai, ya apa gitu? Ya kenok ngene wae, rampung. Tapi kalau profesor gak mau jawab kayak kiai, perkara sing gampang, oleh apa ora? Oleh. Ngono tok rampung. Boleh tidak? Enggak boleh. Itu kiai bisa rampung. Oke. Kenapa yai? Ya ora apik to nek ngono kuwi kebrusuk ya lara kabeh. Ngono rampung. Tapi kalau profesor takoki, menurut filosofi di dalam buku ini kata Karl, wah neh. Kata Michel, wah tuh neh malah. Wah ngelepol. Di dalam buku ini diterangkan, walah teori ini iki nambah batiane nguwanto langsung yes. Tapi nambah takoki, nyolong pitik oleh berapa? Ora oleh titik, jawab kiai. Iku nak cara profesor, entar dulu. Pitik iku pitik apa? Nak pitike terima pitik boneka, ya ora apa-apa, engko dibalike meneh. Tapi nak pitike pitik-pitikan. Jadi ini nak profesor ditakoki, iku takokane ganti ditakoki meneh. Takok ditakoki malah ganti nakoki. Iki bulet. Sing pinter sing ndi ra ketok, akhire padha bodhone. Tapi nek piye gak nyalong pitik kok oleh ora Mbak? Haram. Titik. Kenapa haram? Ya nyolong. Titik. Gus wong larang. Tapi nak profesor kan boten. Saya belajar dari Kiai Hasyim Muzadi, kalau menyederhanakan masalah begitu, orang usah ke apik. Kula niku eling. Nalika kula dikon ngajar nang Al-Hikam, kula niku bingung. Mulih ke Mesir digawa rektor UIN Wali Songo. Sangka Mesir, kula niku nang Mesir biyen ya wis enak. Begitu tamat doktor kemudian diajak mulih Pak Rektor IAIN Wali Songo pada waktu itu, kemudian langsung ke Semarang ke IAIN. Abah kaget. Weh, engko manggone nang ndi? Semarang, Bah. Waktu itu 2010 saya pulang. Akhir beliau sedang menggagas mendirikan Al-Hikam 2 untuk pondok tahfidz. Itu 2011 saya diundang untuk ikut peletakan batu pertama bersama Kiai-Kiai sepuh Maulin, karena Sohibul Quran harus minta izin restu kepada kiai yang memiliki sanad Al-Quran. Aku gak hafid ngendikane. Nggih, Pak. Kemudian saya diajak nang Jakarta yo. Piye? Saya sedang lebaran Idul Fitri di Langitan. Eling banget kula niku untuk menolak beliau itu angel. Weh nok ndi? Teng Langitan, Mbah. Loh, nak ngerti lah aku medun kono aku lewat dhuwurmu kok. Beliau dari Tuban balik ke Malang. Teko kapan? Nggih, 3 dinten 2 hari di sini. Ya wis, aku sesuk rono tenono. Nggih, Pak. Perasaanku ya arep apa kok. Golek aku kelas ki ya. Hasyim lho golek Fadulan iki opo iki ya. Jam pinten, Pak? Ya wis aku bar subuh kok medun, enteni kono. Nggih. Konteni. Awet isuk teko jagungan kali kula ngantek siang ora ana tembung apa peguyon ngalor gitu tok kaya wong kangenan. Masyaallah. Cak sowan Mbah Fakih, Gus Ubed, ke keluarga di Langitan. Kula bojone kula Langitan. Ya terus nggih kula jak muter-muter bar ngono terus terakhir meh pamitan. Awakmu nang Jakarta ya. Nganu nyekel Al-Hikam. Wah, kula pun jadi pejabat teng IAIN, Pak. Kula niku kepala pusat diajak pulang dari Mesir untuk menjadi pengasuh Ma'had Wali Songo. PNS sedang diusahakan. Ora iso. Ngene ora iso. Ternyata diganjel beliau. Dilarang. Wah, ini ya wis. Ternyata saya baru tahu hari ini ternyata nggak jadi PNS kok enak. Wis kok jujur to liyane.
sing PNS terus sing ora luwih enak. Jadi beliau jeladrenan sampeyan niku kiai. Atasan kiai itu Allah, bawahannya umat. Nah, sampai jadi PNS pasti jadi pejabat. Pejabat itu atasannya lebih pejabat lebih tinggi, bawahnya pejabat lebih rendah. Sampean iku rape. Meneng wae. Dimbaleni meneh. Jeladrenan sampeyan iku kiai rada kasar. Jeladrenan sampeyan iku kiai. Kiai itu atasannya Allah, bawahnya umat. Nah, sampeyan jadi PNS pasti jadi pejabat. Pejabat itu atasannya pejabat yang lebih tinggi, bawahannya pejabat lebih rendah. Sampeyan rape. Piye? Nggih, Pak. Ya wis. Terus Mbah Kas liyane koyo gak seakan-akan tidak berbicara ini tadi. Terus ngomong liyane. Engko anu ya, sing anu ndogone Situ Bondo iku konferensi kok rumusane kudune wis dadi sadurunge acara ya. Nggih, Pak. Jadi awakmu kabeh wis ngrasakno kabeh kan. Jadi pengurus-pengurus Al-Hikam pasti merasakan itu. Sesuatu yang langsung pindah sesuatu kamar yang lain itu sama sekali tidak ada titik koma. Tiba-tiba nyambung. Itu menunjukkan kalau beliau sedang berpikir besar. Kerangkanya besar, lompatannya jauh. Orang yang tidak bisa mengikuti plonga, iki mau apa keteko kono. Lah saya sudah bisa ngikuti ritmenya. Itu kan 12 tahun saya ngikuti. Ketika saya di Mesir kadang-kadang saya ketua NU, Mbah, niki anak-anak do gawe radio, Mbah, tapi ora ana komputer e, Mbah. Lah terus tuku entek piro? Nggih, sak perangkat. Entek piro kok sak perangkat? Entek piro kate langsung nyebut angka. Jadi gak mau bulet-bulet pakai filosofi biar. Sebut saja entek piro. $2.000. Ya wis enggak usah tak kirim. Titik. Jadi ngomong kalau Mbah Yai Hasyim Muzadi ku ora usah pakai filosofi, ora usah pakai proposal dan totalan ndak ada. Piro? Nggih, ngono tok rampung. Dadi kula sebut $2.000, ya usah tak kirim. Tuku komputer karo mixer untuk perangkat radio. Kirim. Jadi kula kok enak tuh. Parapan ini tahun telepon, Mbah kurang anu, Mbah. Ya. Jadi beliau itu rohok, sahok. Jadi tidak pernah gegem. Tangannya itu selalu gini, nggak pernah gini. Ini nggak pernah beliau. Ngene. Kulo latihan dengan beliau itu. Jadi terima kasih, diterima langsung dikasih. Kulo sering mengikuti. Piro ibu? Entek Mbah, kurang. Ya wis untung, cukup. Oh gak ono sisane bar bisa. Kon bagi. Nah aku iranto. Kon bagi tok. Iki mesti santri sing cedak iki ngrasakno apa meneh sing biasa diajak jalan-jalan petualangan, Masya Allah. Jadi ngeten Mbah, putra putri panjenengan ampun dikudang dados tiang pinter. Wong pinter iku bahaya. Sing apik ngudang putra putri iku dadi wong sing ngalim. Mergo nak alim mesti pinter, tapi nak pinter sulit dadi wong alim. Sulit jadi wong alim. Mula bocah-bocah sing iki rahasiane Kiai Hasyim iki. Al-Hikam iku arep minterke wong sing soleh. Sering dingentikane apa? Minterke wong pinter iku gampang, nyolehke wong sing pinter angel. Tapi nek wong sing wis soleh kon ngalim cepet gampang. Contone kanca-kanca sing hafid iki kan urung ngalim, tapi wis soleh, wis apal Quran, wis dibekal. Cara gelas wis setengah, karek nambah setengah meneh menjadi ngalim gampang. Tapi nek wis penuh ilmu fisika, kimia, politik, ekonomi kuwabe kon dadi soleh, insyaallah ora iso. Ora iso. Angel dingendikane kiyaine, "Halo wis roh." Ngene-ngene. Bener apa ora iku? Jangan-jangan gak ilmiah, ngono malah. Kiai ini ditantang, jangan-jangan gak ilmiah. Diajari kiai ini, dicek ulang, salah itu kiai ku nerangkan itu, gak ilmiah itu. Menurut terminologinya begini. Jadi itu le kiai diukur ngene iki, ini berkah manfaatnya hilang ilmu nih. Lagi bocah pinter.
Karena orang yang sudah pintar dulu disuruh alim, disuruh soleh, sulit. Maka filosofi beliau, pesantrennya itu pesantren dari orang-orang yang apa? Yang disolehkan dulu kemudian dialimkan. Orang-orang udah baik-baik yang al-hikam itu. Tapi al-hikam makanya mendekati apa? Termasuk ada sebelahnya itu kan UI itu pinter-pinter tapi gak iso soleh-soleh. Ya lumayan gelem nyedaki wong soleh kan ya ketularan sidik-sidik kan gitu. Daripada ora kan gitu. Itu ada filosofi di balik itu, ingin mensolehkan orang yang sudah pinter-pinter. Tapi ya angel, buktinya ya angel. Tapi nak nyolehke panjenengan, ngalimke panjenengan kan gampang. Wis setengah gelas tambah setengah gelas. Mergo gelasnya setengah iki isine wis tenang. Ora kocak-kocak. Wis ngalim Quran, wis pinter Quran, wis soleh, tambah kitab, tambah pengetahuan, dengan ketenangan isi maka akan penuh. Dan alhamdulillah tercapai al-hikmah apa al-hikam yang ada di Depok. Kulo badhe ngaji 5 menit tok. Mun 5 menit dereng, Mbah. Wes, cocok mun. Aja suwe-suwe. Kulo niku kepengin reuni karo kanca-kanca niki mawon. Sedih tok mawon kula mboten ganggu wekdal ngantuk sarene panjenengan pun monggo sare. Mengke kula tangekke jam 2:30. Allah. Allah. Sederek sedaya ingkang kula hormati. Jadi kita ini membanggakan dan kita selalu ingin meneladani Abah Hasyim Muzadi karena beliau itu menemukan, menggabungkan antara ilmu dengan amal. Kemudian digabungkan juga dengan keadaan. Beliau satu sisi adalah orang yang alim, juga beliau juga negarawan. Kalau politisi, beliau tidak praktis menjadi politik praktis, tetapi mengarahkan politik. Kalau ekonom, beliau bukan ahli hitung, tetapi bisa melihat prediksi ekonomi. Nah ini kita sebagai santri-santrinya, sebagai anak ideologisnya, harus bisa meneruskan pemikiran ini. Dan harus kita ngeyang-ngeyangkan selalu dalam pikiran kita. Jangan mencukupkan diri kalau sudah selesai enak jadi kiai, jadi ustadz di rumah kemudian walhamdulillah bojoku wis ayu, anakku telu wis mapan kami. Belum cukup. Yang saya katakan tadi harus ada khidmah lil ilmi. Ilmu harus kita khidmah. Kita juga harus peduli dengan lingkungan tadi. Itu adalah ciri khas orang alim. Ciri khas orang alim memiliki ciri khas 3 tadi. Yang terakhir biasanya adalah peduli dengan lingkungan, tanggap dengan keadaan. Kiai Hasyim selalu begitu, tanggap dan peduli. Kenapa? Banyak orang sananya memikir perut sendiri. Dan itu tidak sunnah. Nyugih ke awake dhewe ora mikir wong liya. Sementara saya belajar dari Kiai Hasyim, selalu memikirkan orang lain dulu dan kemudian dirinya bisa mendapatkan berkah dari manfaat, berkah dari apa yang diamalkan atau yang disedekahkan atau yang ditasarufkan. Makanya kutipan yang sangat indah dari beliau, ikhlas itu tidak usah ditampak-tampakkan. Dengan keikhlasan itu akan dibuktikan dari Allah dengan kebaikan yang nyata di belakang hari. Artinya orang lain yang menyaksikan kebenaran, orang lain akan menyaksikan nilai dari keikhlasan itu. Nggak usah kita, aku ikhlas yo, kita kayak tenan itu loh, nggak usah. Cukup diberikan, tapi dengan nilai itu. Makanya saya tadi, yang namanya apa tadi? Yang namanya berkah itu adalah sebuah nilai dibalik nilai. Nggak tampak. Manfaat itu juga begitu, nilai dibalik nilai. Kenapa? Kalau kita cari manfaat itu nggak tampak. Mana manfaatnya? Nggak kelihatan. Tapi 5 kali 5 itu orang menilai akan ketemunya 25. Bah, 5 ping 5 piro, Bah? Selawe. Cara kula 5 ping 5 100, Bah. Nak panjenengan hitungannya 5 ping 5 cek selawe, itu urung berkah. Cara kula 5 ping 5 ya 100. 5 ping 5 100. Mboten. Selawe itu asli hitungannya 75 itu berkah. Wah, ini apa ora ngono. Jenengan, ya Allah alhamdulillah terima nanem ngene tok ya cukup nyangoni anake mondok ya Allah. Itu asline.
Nak jenengan sak kedok kanggo anak loro mondok entek. Tapi iso kanggo mondok, kanggo macem-macem anake nggih iso dandani omah, iso ngirimi sapa neh putune di ini berkah. Makanya kalau kita sudah bisa berani berhitung 5 kali 5 100, ini berkahnya sudah lebih besar daripada angka yang kita total. Nah ini tadi ilmu, kalau sudah sampai nilai berkah itu sudah di tangan Allah semuanya. Makanya ahlul ilmi ku rasa wedi urip, rasa wedi ngetokke duit. Kula niku dadi wani-wanian mergo praktek tenan, ora coba-coba. Nak coba-coba ra iso. Iki tak critakno, Mbah. Iki ora sombong, ora riak. Tapi saya berani berhitung 5 kali 5 100 kula mun buktekno 4 tahun. Jadi setiap Sabtu niku kula mbayar tukang ku 15 teko 20 yuta. Bayar tukang sing do gawe pondok gawe sekolahan teng kene kula. Iku trimo tukange tok. Tenaga. Gurung material, nak material mesti cara matematikane insinyur 3 kali lipat dari tukangan ngoten to. Tukange 20 berarti materiale ping 3. 20 ping 3 berapa? 1.000. Swidak tambah 20 berapa? 80. Iku seminggu, Bang. Seminggu. Nak sebulan berapa? 8 ping 4. Piro, Bang? 320 yuta. Kula dosenku ngedos uang sak sen. Makalah sak kerdus uangnya sak sen. Iku gak iso mlebu totalan, gak masuk, Mbah. Tapi kula niku percaya karo sing ngecat Lombok karo sing nurunke udian. Ya Allah, don ke duit medun. Di duel ora. Ini kalau ilmu sudah muncul berkah dan manfaat, asli kepada Allah kita hanya berharap rampung. Tapi kalau kita itu masih ngumpul ketok terus ngono iku, gak pernah mikir kanggo akhirate, tidak pernah mikir perjuangan. Totalan panjenengan 5 kali 5 25 pasti. Dan panjenengan itu kalau amal kok totalan iku pasti hanya itu. Tapi panjenengan nyari berkah dan manfaat, pasti nilai dibalik nilai akan muncul. Kenapa? Yakin. Tapi nak aku tak nyoba sedekah, engko nak muga-muga iso ono berkah. Ora ono iku, mergo nyoba. Yakin, amalkan dan mustamirrah. Berkepanjangan, berkelanjutan, muncul sendiri. Insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang belajar dari Abah Kiai Hasyim yang selalu memberi. Jadi terima kasih, terima kemudian dikasih. Jadi Allahumma ja'al dunya fi qalbina fi aidina wala taj'al dunya fi qalbina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu ada di genggaman tanganku. Kita bisa apa aja lakukan karena ada di genggaman. Tapi jangan sampai dunia itu dijadikan masuk ke dalam hati. Nak mlebu nang hati semelang. Apa semelang? Wis angel wong goleke wangele polok kek. Sah mana? Gak sida. Tapi kalau hanya di tangan, teko langsung kek. Teko nggih bayar semen, teko besok nih nggih bayar pasir. Iki neh wis nyokono, ndi neh kurang wis engko neh ana ndek. Bismillah. Nyangoni anak yang ngono, wis pondoke anakmu sing tempat sing paling mahal gak apa-apa. Ini nak alkitab gratisan. Kayak transport bisa dimanjane pol iki. Tapi engko nek sudah dadi kiai kabeh. Biayain neh genteng muridmu kayak Abu Yasaid Muhammad dan Maliki. Itu semua santri keimangan kabeh, nak perlu kayak duit kabeh. Masya Allah. Nak wis ngono iku 5 kali 5 ora 100, 5 kali 5 500. Wah. Itu berarti muncul berkah manfaat yang luar biasa berlipat ganda. Moga-moga kita semuanya menjadi muridnya kiai-kiai ulama yang alim, yang apa? Yang luman. Jadi alim ghaniyus syakir. Jadi orang alim kemudian dia itu memiliki harta tapi disyukuri. Disyukuri itu dibagi-bagi, nggak usah disimpan pokoknya entek. Kalau sumber itu kapan tidak dikuras, maka mandek sumber itu. Tapi dikuras terus sampai entek.
Nak perlu kurang, iku sumber kencang. Wis panjenengan cobalah nanti kalau ada sumber kemudian sampean biarkan mati sumber itu. Tapi kalau dikuras sampai habis, sumbernya kencang. Lah panjenengan itu pralon itu tergantung besar kecilnya pralon mengalirkannya. Sampean buat aja pralon yang besar, ngalir ben kenceng. Jadi kayak ngerojok, ben ngerojok lah nak ngitir kiwir lah. Penghasilannya piro, penghasilan ya 2 juta 3 juta. Coba gak usah aku hitung grojok no 50 juta 1 juta iso kabeh. Iki berangkat dari ilmu yang berkah dan manfaat. Coba kiai, tidak ada yang sengsara, tidak ada rekoso. Kiai-kiai yang alim-alim besar-besar itu ora pernah kerja. Takoki di KTP ini kok tulisannya apa? Pekerjaan. Apa? Guru. Kadang-kadang ya wira swasta. Kalau yang lain kan wah, PNS lain ABRI. Nah, yes, ora usah ditulis apa pekerjaan, ndak punya. Lah kiai iki pekerjaannya apa? Ngaji terus. Mosok layak ditulis pekerjaan ngaji, kan gak pantas. Di dalam KTP pekerjaan ngaji, yo gak pantas. Pekerjaan ceramah, yo rapi. Mosok ceramah jadi pencaharian, gak pantas. Tapi penjenengan lihat guru-guru kita, kiai-kiai kita, ndak ada kekurangan, malah ngasih dan ngasih. Ini menunjukkan manfaatnya ilmu, berkahnya ilmu, sehingga kita dengan ikhlas karena Allah, ilmu itu akan menjadikan kehidupan. Bukan hanya menjadi kehidupan di dunia dan insya Allah di akhirat pun juga kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'azim sultanik ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Habiballah, ishfa' lana ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyatina liziyarat baitikal muharram Makkah al-Mukarramah wal Madinah. Allahumma ja'al jam'ana wa ijtima'atina ijtima'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'sumah. Allahumma ja'alna lana wa la'alina. Allahumma ja'alna wa awladana wa awladi awladina wa ahlina wa dhurriyyatina wa talamidina wa talamidatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli tuqah wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wasyarradar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'allimna bima yanfa'una 'allimna bima 'allamtana 'allimna bima la na'lam barik lana fi ulumina wa arzaqina wa dhurriyyatina zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun kula nyuwun kungi pangapunten. Wallahul